Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi sama kakak-kakak di sini. Kita boleh beribadah walaupun tidak bisa secara langsung, tapi kita bersyukur Tuhan sangat menyertai kita sehingga kita boleh ibadah secara online. Oke adik-adik, siapkan hatinya, jaga sikapnya yang baik. Kita mau beribadah sama Tuhan. Namun sebelum kita beribadah, mari kita mau ambil saat teduh. Tundukkan kepala, tutup matanya, kita saat teduh ya. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, tiba saatnya nih kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita, Bapa kita di sorga. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Kita berdoa, kakak yang pimpin, adik-adik ikutin dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu selama 1 minggu ini sehingga kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan secara online. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, makanan yang cukup dan juga semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami pada hari ini, sehingga boleh senantiasa dengan sukacita memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau hafalin ayat hafalan kita. Kakak-kakak di sini bakal peragakan, nanti adik-adik perhatikan, adik-adik kita hafalkan bersama-sama ya. Ayat hafalan kita ada di Roma pasal 12 ayat ke-11. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yuk sekali lagi ya, 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah
rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Oke, ini udah mulai lancar nih. Kita sekali lagi adik-adik ya. Yuk, sampai semuanya bisa. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke adik-adik, mantap ya bisa menghafalkan ayat hafalan sama-sama dengan kakak. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin hatinya, dengerin dengan baik ya. Yuk, kita mau angkat satu pujian, Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 jua, pam 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 jua, pam 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 jua, pam pam jua. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berharap? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 jua, pam 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 jua, pam 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 jua, pam 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 jua, pam 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 jua, pam 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 jua, pam pam jua. Halo adik-adik, apa kabar semua? Kali ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum mendengarkan, kakak ingin mengajak kalian untuk sama-sama mengambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, sekarang kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sekarang ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau pimpin kami agar dapat mendengar dengan baik dan kami dapat melaksanakannya di kehidupan kami masing-masing. Hanya ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kali ini kakak akan menceritakan tentang Thomas yang percaya akan Tuhan Yesus yang bangkit. Minggu lalu yang bercerita itu Kak Marklen. Kak Marklen menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Jumat, yaitu kematian Tuhan Yesus, dan pada hari yang ketiga yaitu hari Paskah, Yesus bangkit dari kuburnya.
yang membuktikan bahwa kuburan dari Yesus Kristus itu kosong. Kakak akan melanjutkan cerita dari Kak Marklin. Adik-adik simak dan perhatikan serta memahaminya. Oke? Di dalam ruangan yang terkunci, duduklah 10 murid Tuhan Yesus dengan muka yang sedih. Matahari sudah terbenam dan hari sudah malam. Tetapi mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal wanita-wanita itu tadi pagi berkata bahwa dia sudah bangkit. Di manakah Tuhan Yesus? Mereka tidak tahu. Mereka juga masih takut bahwa jangan-jangan iman kepala dan semua orang yang menyalibkan Tuhan Yesus akan datang dan mencari mereka. Karena itu, pintu ditutup rapat. Anak-anak Tuhan Yesus tidak jauh dari murid-muridnya. Ia masih mengasihi mereka seperti dulu pada saat ia berjalan dengan mereka dari desa ke desa dan mengajar mereka. Ia tahu bahwa hati murid-murid sedih dan ia ingin membuat mereka bahagia. Ia pergi menuju murid-murid pada malam hari. Ia pergi kemana? Yaitu kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di dalam ruangan di tengah-tengah murid-muridnya. Apakah mereka sekarang senang? Belum. Mereka sangat terkejut. Bagaimana Tuhan Yesus dapat masuk padahal pintu terkunci? Mereka belum tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit bisa pergi kemana saja meskipun pintu terkunci. Dengan ramah, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian begitu takut? Dan mengapa kalian berpikir bahwa aku adalah hantu? Lihatlah, tangan dan kakiku, aku sungguh-sungguh Tuhanmu. Peganglah aku, sebab hantu tidak mempunyai tubuh, tetapi aku punya." Murid-murid melihat pada tangan Tuhan Yesus yang masih berbekas paku. Sekarang mereka tahu dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus datang kembali kepada mereka. Hati mereka penuh dengan sukacita. Mereka begitu gembira sehingga mereka lupa menawarkan minuman dan makanan kepada Tuhan Yesus. "Apakah ada sesuatu untuk dimakan?" tanya Yesus. "Ada," mereka berseru kegirangan. Semua ingin melayani Tuhan Yesus sebaik-baiknya dengan masakan ikan yang masih tersisa dari makan siang. Setelah Tuhan Yesus selesai makan, mereka baru yakin bahwa dia sungguh-sungguh sudah bangkit. Banyak hal yang dijelaskan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada malam itu. Kemudian ia pergi seperti ia datang. Mereka tidak sadar apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba mereka sudah sendirian lagi di dalam ruangan. Tuhan Yesus tidak ada lagi. Sayang sekali, salah satu murid Yesus yaitu Thomas tidak hadir pada malam itu. Waktu murid-murid yang lain bertemu dengan Thomas, mereka berkata, "Thomas, kemana kamu tadi malam? Mengapa tidak bersama kami? Kami sudah melihat Tuhan Yesus. Ia datang kepada kami dan makan bersama kami." Tetapi Thomas menjawab, "Saya tidak percaya apa yang kalian katakan. Saya belum melihat Tuhan Yesus. Karena itu saya belum percaya. Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, sekali-sekali saya tidak akan percaya." Murid-murid lain diam. Mereka ingat bagaimana mereka sendiri pernah seperti Thomas. Wanita-wanita sudah bercerita bahwa Yesus bangkit, tetapi mereka tidak mau percaya. Tuhan Yesus sendiri yang dapat meyakinkan Thomas, kata mereka satu dengan lainnya. 1 minggu sesudah itu, murid-murid berada lagi dalam ruangan yang sama. Matahari sudah terbenam dan hari sudah malam. Mereka saling bercerita, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di antara mereka. "Salam sejahtera bagimu," kata Yesus. Kemudian ia langsung memandang kepada Thomas. Thomas masih mengusap matanya. Sekarang betul-betul terjadi apa yang diceritakan murid-murid lain sebelum Thomas bisa berkata apa-apa. Tuhan Yesus memanggilnya. "Thomas, ke sini, dekat padaku. Lihat tanganku dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu dan taruhlah di lambungku. Dan jangan ragu lagi, melainkan percayalah." Dengan gemetar,
Thomas datang kepada Tuhan Yesus. Ia gemetaran bukan karena takut, tetapi karena ia terkejut dan bergembira. Tuhan Yesus datang kepada dia dan dia boleh memegangnya. Thomas hanya bisa mengucapkan satu kalimat, Tuhanku dan Allahku. Ya, sekarang Thomas sungguh-sungguh percaya, tetapi Tuhan Yesus masih menegur Thomas. Engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku. Tuhan Yesus tahu bahwa ia tidak akan bersama murid-muridnya dalam masa yang panjang. Tuhan Yesus ingin supaya mereka tetap percaya dan juga pada waktu mereka tidak. Nah, adik-adik, cerita kakak sudah sampai di sini. Dan kakak ingin mengajak kita untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita sama seperti Tuhan mengasihi murid-muridnya. Jadi, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan Tuhan itu sama sekali dan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Oke? Dan kali ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk menghafal satu kalimat yang Tuhan katakan kepada Thomas. Dan ada juga gerakannya ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi adik-adik. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Ikuti kakak. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan, sekarang kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan agar tetap mengasihi Engkau sama seperti Engkau mengasihi kami dan juga mengasihi murid-murid-Mu. Serta pimpinlah hidup kami agar terus berkenan kepadamu. Dan jadikanlah kami sebagai murid-murid-Mu yang takut dan akan dengar akan perintah dan firman-Mu. Hanya ini Tuhan doa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tentunya bukan saja kita dengarkan, boleh kita renungkan, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat, jadi anak Tuhan yang rajin baca Alkitab, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang baik. Nah, kita mau angkat satu pujian ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, oke sekarang kita mau sama-sama nyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima
Adik-adik kita berdoa ya, kakak yang pimpin, adik-adik ikutin dalam hati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga boleh berjalan dengan baik, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga kami boleh dengan sukacita memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami telah selesai. Tuhan yang berkati waktu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan.